Ya, oke. Ya, kita mulai lagi ya. Ya. Seorang kita lihat penulis terkenal, saya ulang lagi, J.R. Miller menulis bahwa satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman bersama orang-orang yang berkabung menolak untuk dikubur adalah karakter manusia. Betul sekali. Bahkan sekarang banyak dipakai statement ini oleh hamba-hamba Tuhan bahwa tempat yang terkaya di dunia yang saat ini ada di mana? Bukan di Dubai, bukan di bukan di tempat-tempat yang hebat modern, bukan, tetapi di kuburan katanya. Kenapa? Di kuburan karena banyak karakter yang tidak maksimal. Harusnya 80, yang tergali cuma 50 atau 60. Jadi ini usul asal dari kuburan menjadi satu tempat yang terkaya harusnya. Bahkan John MacArthur dalam Tale of Ordinary Man berkata, karakter seorang manusia hidup lebih lama darinya. Karakter tidak pernah dapat dikubur. Benar ini. Saya beri contoh, tadi saya katakan Bapak Presiden Soekarno, sekali lagi. Bapak Presiden Soekarno sudah meninggalkan kita. Dia sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi orang masih mengenal karakter Presiden pertama Soekarno. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Kenapa? Karena ketegasannya dalam dia berkata tentang proklamasi dan kemudian membekas dalam diri bangsa Indonesia. Itulah karakter. Karakter tidak bisa dikubur. Ya. Karakter akan terus melekat dalam diri manusia. Kalau kita punya karakter, contoh, ya, Siena punya karakter yang baik. Siena itu pendiri satu tempat rehabilitasi buat orang-orang cacat di daerah tertentu. Oh, itu karakter ini, saudara. Ini terus membekas. Biarpun Siena mungkin akan dipanggil Tuhan berapa puluh tahun lagi, tapi orang akan teringat Siena. Snellsio itu loh, dia mulai mengawali masuk ke daerah tertentu, dan di sana dia mendirikan balai pengobatan terhadap orang-orang ini. Nelsia-nya boleh nanti tidak ada, tetapi Nelsia akan hidup terus dalam kehidupan mereka seumur hidup. Ya, jadi itulah yang namanya karakter. Karakter tidak bisa dikubur. Karakter tidak bisa dikubur oleh manusia. Manusia bisa mengubur jasadnya, tapi karakter tidak bisa dikubur. Lemuel, seseorang yang terus berkata tegas tentang kebenaran, tidak berkata ya terhadap dosa. Contohnya apa? Dia menolak wanita-wanita di sampingnya, mencoba menggoda dia seperti Yusuf. Nah, itulah karakter. Ardian, seseorang yang berani berkata tidak terhadap dosa. Pada waktu tanggal sekian di sebuah diskotik, dia menolak orang-orang seperti istri Potifar. Dan itulah karakter Ardian. Naomi, dia mempunyai karakter yang hebat ketika dia disogok itu apa ya? Diberi uang untuk berkata ya terhadap dosa, tapi dia tidak mau. Itulah karakter Naomi. Ya, ngerti maksudnya ya? Paham ya tentang karakter ya? Saya akan lanjutkan dulu, saya habiskan dulu itu ya. Ya. Dengan pengertian di atas, ya, ini dulu ini. Ya. Apa itu karakter? Karakter dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendeskripsikan bahwa ia adalah sifat, watak, dan tabiat. Kata karakter dalam Alkitab berasal dari kata Yunani yang berarti alat ukir atau alat pemahat. Dalam bahasa Latin bermakna tools for marking, membuat alat, pahat. To engrave, ya, Webster Dictionary memberi arti engrave atau inscript.
alat ukir atau alat pemahat. Ini penting buat kita, ya. Itu menurut KBBI. Dengan pengertian tersebut, maka dikatakan bahwa karakter adalah proses memahat jiwa. Wah, ini bahasanya bahasa sastra. Menandai diri atau mengukir diri sedemikian rupa sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda. Ini sama seperti yang Lemuel tadi katakan sebetulnya. Tapi ini bahasanya bahasa sastra. KBBI pakai bahasa ini. Proses memahat jiwa dari lahir, menandai diri kita hal yang baik, mengukir sedemikian rupa sehingga berbentuk unik. Inilah karakter. Menarik dan berbeda, interest and different. Ya, unik. Ya. Berbentuk unik, ini penting. Ya, jadi karakter itu menurut KBBI semacam itu. Dalam Alkitab, ya, kita kan kalau belajar ya, adik-adik belajar itu harus engkau ungkapkan dulu bagus dari apa namanya pendapat-pendapat ahli, kemudian masuk ke KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, terus masuk ke Alkitab. Boleh Yunani, boleh Ibrani, dan sebagainya. Karakter menurut Alkitab adalah menjalani hidup kita di hadapan Allah. Takut akan Allah. Berusaha menyenangkan Allah. Tidak peduli bagaimana perasaan kita atau apa yang mungkin dikatakan orang lain, itu karakter. Taat kepada Allah. Hidup benar, itu karakter. Murah hati, itu karakter. Memberi, itu karakter. Taat. 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 Ya. Nanti besok kalau ada waktu setelah presentasi kita akan membahas tentang karakter yang bertumbuh, ya. Jadi saya kan sudah bilang bahwa kita akan membahas tentang pernikahan. Semua kalian suatu saat akan menikah. Siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Yang belum menikah? Angkat tangan. Yang belum menikah? Yang belum menikah? Oh, berarti yang sudah menikah Judi sama Lemuel ya? Ya, yang lain belum? Betul ya? Lu? Betul, Pak. Oh ya, oke. Yang belum menikah pasti akan menikah, setuju? Kalau tidak menikah, saya doain supaya jomblo seumur hidup. Tidak mungkin ya? Pasti kalian akan menikah. Jadi kita akan belajar tentang karakter yang bertumbuh suami istri nanti hari-hari ke depan. Oke? Ya. Ini karakter menurut Alkitab. Yang tadi saya katakan karakter menurut Alkitab, berarti saya berikan contoh buat kalian tadi ya. Tentang Daniel, kemudian tentang apa lagi tadi? Yusuf. Secara sederhana, karakter itu artinya melakukan yang benar. Melakukan yang benar karena alasan yang benar. Karakter adalah tentang tadi siapa kita atau tentang kita terpahat, terukir dari apa? Itu penting. Ya. Tadi Lemuel pernah berkata tentang Lemuel apa siapa ya, Pak Juti ya? Berkata bahwa karakter itu hampir sama dengan integritas. Karakter itu integritas yang baik. Siapa tadi yang bilangnya? Saya, Pak. Saya, Pak. Lemuel ya? Saya, Pak. Ya. Oh iya, betul ya. Karena karakter dan integritas ada dua hal memang betul yang berkaitan erat ya. Oke, kita akan masuk kalian yang tadi sampaikan saya tadi sudah selesai apa belum ya? Sebentar, sorry. Saya lihat dulu ya. Masih ada kok. Bentar, saya selesaikan dulu deh, biar clear dulu. Ya. Membangun karakter artinya mengukir nilai atau prinsip kebenaran Allah atau menggoreskan menandai diri dengan praktek hidup yang benar,
berdasarkan Alkitab. Itulah yang namanya karakter. Jadi mengukir prinsip kebenaran firman. Ya, berdasarkan apa? Alkitab, itulah karakter. Ya, ini penting untuk kita pelajari tentang karakter. Ya, saya udah janji tadi 1 jam saya berikan mata kuliah, kemudian 1 jam kita belajar untuk mengeksplor diri kita masing-masing ya. Saya mulai dari Lemuel, silakan Lemuel. Siap, Pak Freddy. Terima kasih. Jadi saya teringat dengan satu tokoh dunia yang pernah ada dan sampai hari ini pun masih dikenang oleh bukan hanya Amerika, tetapi seluruh dunia.